warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 kelas Ilmu Gulma Agro B. Kelompok kami terdiri dari 8 orang yang beranggotakan saya sendiri Alia Rizka Ferina, Afri Gusril, Melan Naura Afifah, Indah Fadila Zikri, Oni Triwahyuni, Muhammad Al-Ghifari, Linda Putriyanti, dan yang terakhir ada Admiral Amarta. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai teknik pengendalian gulma secara fisik atau mekanis. Para petani biasanya di lapangan melakukan teknik pengendalian ini menggunakan alat-alat pertanian atau teknik-teknik budidaya. Beberapa cara pengendalian itu ada mencabut gulma, pembabatan gulma, penggenangan, pengolahan tanah, pembakaran gulma, dan yang terakhir pemakaian mulsa. Penjelasan materi secara rinci akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebagai berikut. Happy watching! Perkenalkan, nama saya Oni Triwahyuni, BP 191021-2009. Pada kali ini saya akan menyampaikan salah satu teknik pengendalian gulma secara mekanis. Yang pertama yaitu teknik penyiangan atau mencabut gulma. Di mana untuk penyiangan merupakan suatu kegiatan mencabut gulma yang berada di antara sela-sela tanaman pertanian dan sekaligus menggemburkan tanah. Gulma sendiri adalah tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena dapat menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi. Penyiangan sendiri bertujuan untuk membersihkan tanaman yang sakit, mengurangi persaingan penyerapan hara, mengurangi hambatan produksi anakan, serta mengurangi persaingan penetrasi sinar matahari. Tanaman yang ditumbuhkan harus mendapatkan semua nutrisi dan air yang diberikan oleh petani agar mampu menghasilkan secara optimal. Penyiangan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama yaitu dapat secara manual dengan tangan. Dilakukan dengan menggunakan tangan yaitu dengan mencabut rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman. Mencabut gulma dengan tangan cenderung pekerjaan yang cukup melelahkan dan umumnya dikerjakan dengan tenaga kerja yang banyak atau di lahan yang sempit, misal di pertanaman dalam pot. Yang kedua yaitu dapat secara kimiawi dengan herbisida, di mana untuk herbisida yang dipilih secara selektif mampu membunuh gulma namun tidak menyakiti tanaman produksi. Herbisida digunakan ketika mekanisasi tidak memungkinkan atau tidak diinginkan. Cara yang ketiga yaitu secara mekanis dengan mesin. Berbagai mesin pertanian dapat digunakan untuk melakukan penyiangan tanpa merusak tanaman produksi jika tanaman ditanam di alur yang tepat. Penyiangan secara mekanis dapat membersihkan gulma dengan cepat tetapi tidak 100% efektif karena akan ada sedikit gulma yang masih tersisa. Perkenalkan, nama saya Indah Fadila Zikri dengan nomor BP 191021-2015. Pengendalian selanjutnya yaitu penggenangan. Pada teknik pengendalian gulma ini lebih cocok digunakan dalam lahan basah. Penggunaannya dengan cara merendam gulma hingga 15-25 cm. Lalu direndam selama 3-8 minggu. Perlu diperhatikan, perendaman gulma ini harus sesuai dengan standar yang sudah diberitahukan tadi agar gulma merasa tertekan. Pengendalian gulma selanjutnya yaitu adalah pembabatan. Pembabatan ini sangat efektif untuk gulma setahun, namun kurang efektif untuk gulma tahunan. Efektivitas cara ini tergantung pada waktu pemangkasan, interval atau ulangan, di mana pembabatan ini sebaiknya dilakukan pada waktu gulma menjelang berbunga atau pada waktu daunnya sedang tumbuh dengan hebat. Pengendalian ini lebih baik dilakukan pada lahan kering. Pengendalian selanjutnya yaitu adalah pengolahan lahan. Pengolahan lahan biasanya digunakan dengan alat-alat pertanian seperti cangkul, garu, bajak, dan traktor yang berfungsi untuk memberantas gulma. Efektivitas alat-alat pengolahan tanah di dalam memberantas gulma tergantung beberapa faktor seperti siklus hidup dari gulma, penyebaran akar, umur, dan ukuran investasi. Pengendalian ini dapat digunakan di berbagai jenis lahan. Selanjutnya yaitu pengendalian dengan melakukan pembakaran. Perlu diingat bahwasanya suhu kritis yang menyebabkan kematian pada kebanyakan sel yaitu dari 45 derajat sampai 55 derajat Celcius, di mana kematian pada sel ini disebabkan oleh koagulasi pada protoplasmanya. Pembakaran juga dapat menghilangkan penyakit dan hama pada lahan tersebut, seperti insekta, cendawan, maupun bakteri. Kekurangan dari pengendalian ini dapat merusak humus yang ada pada tanah, dapat mengurangi
mikroorganisme yang ada pada tanah dan juga memperbesar erosi pada lahan tersebut. Saya Abdi Gusril dengan NIM 19-1021-2020 akan menjelaskan tentang pengendalian gulma secara mekanis melalui pemakaian mulsa. Mulsa yang sering digunakan terbagi dua, yaitu mulsa plastik dan mulsa jerami. Yang pertama, mulsa plastik. Mulsa plastik atau sering disebut juga mulsa plastik hitam perak atau MPHP adalah lembaran plastik khusus dengan dua sisi yang berbeda warna, yaitu hitam dan perak. Mulsa plastik digunakan untuk menutupi lahan tanaman budidaya untuk mencegah pertumbuhan gulma, menjaga kelembaban tanah, menjaga struktur tanah, menjaga erosi permukaan tanah, serta meminimalisir hama dan penyakit tanaman. Mulsa plastik banyak digunakan pada budidaya tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, terong, seledri, kubis, sawi, okra, paprika, dan lain sebagainya. Namun sebagian petani juga menggunakan mulsa plastik pada budidaya tanaman pepaya. Mulsa plastik memiliki warna yang berbeda, yaitu hitam dan perak. Warna hitam dipasang dengan posisi di bawah dan warna perak dipasang dengan posisi di atas. Warna perak pada mulsa plastik berfungsi untuk memantulkan sinar matahari ke tanaman dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi serangan hama tanaman. Mulsa plastik efektif untuk mencegah dan meminimalisir serangan hama dan penyakit tanaman, terutama di budidaya di musim hujan. Penggunaan mulsa plastik pada budidaya tanaman hortikultura telah banyak dilakukan oleh teman-teman petani kita di seluruh Indonesia. Semua orang tahu bahwa penggunaan mulsa plastik telah memberikan banyak keuntungan dan manfaat bagi petani sendiri maupun bagi tanaman. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Ghifari, BP 191021-2016. Manfaat dan keuntungan menggunakan mulsa plastik. 1. Menghemat tenaga penyiangan. Mulsa plastik berfungsi menghambat pertumbuhan gulma yang tumbuh di bedengan sekitar tanaman, sehingga tenaga dan biaya penyiangan jauh lebih hemat. Penyiangan hanya dilakukan pada gulma yang tumbuh di parit antar bedengan. 2. Menjaga kelembaban tanah. Mulsa plastik berfungsi untuk menjaga kelembaban tanah tetap stabil. Di musim kemarau, tanah tidak mudah kering, sedangkan di musim hujan, tanah tidak terlalu basah dan lembab. 3. Meningkatkan produksi tanaman. Efek dari penggunaan mulsa plastik pada lahan budidaya adalah meningkatnya suhu tanah. Peningkatan suhu tanah dapat memacu pertumbuhan tanaman dan tanaman menjadi lebih subur. Efeknya, produksi tanaman akan meningkat. 4. Mempercepat masa panen. Selain memacu pertumbuhan tanaman, peningkatan suhu tanah dapat mempercepat masa panen. Hasil penelitian menunjukkan tanaman yang dibudidayakan menggunakan mulsa plastik, masa panennya lebih cepat 7-14 hari. 5. Mencegah hama tanaman. Warna perak mulsa plastik akan memantulkan cahaya matahari ke daun-daun tanaman. Pantulan cahaya matahari tersebut dapat membuat hama yang menempel di bawah permukaan daun tidak nyaman. 6. Mencegah penyakit tanaman. Pada musim hujan, mulsa plastik berguna untuk menjaga agar tanah tidak terlalu lembab dan becek sehingga penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakteri dapat ditekan. Tanah yang terlalu lembab dan becek dapat memacu perkembangbiakan jamur dan bakteri penyebab penyakit pada tanaman. 7. Mengurangi penguapan. Evaporasi atau penguapan menyebabkan tanah cepat mengering karena kehilangan air. Dengan menutup tanah menggunakan mulsa plastik, evaporasi dapat diminimalisir. Penggunaan mulsa plastik pada sistem irigasi tetes dapat meningkatkan efektivitas penggunaan air, karena air lebih banyak diserap oleh akar tanaman dan sedikit yang menguap ke udara. 8. Mencegah erosi. Penggunaan mulsa plastik dapat mencegah erosi tanah karena air hujan, terutama pada lahan miring. 9. Mencegah kehilangan pupuk. Penggunaan mulsa plastik dapat mencegah tercucinya hara dari pupuk.
dan tanah karena air hujan. Guyuran air hujan tertahan oleh mulsa plastik sehingga hara atau nutrisi tidak akan hilang tercuci oleh air hujan. Saya Melan Naura Pipa dengan nomor BP 19102128. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan penggunaan mulsa plastik. Meskipun mulsa plastik banyak memiliki keuntungan dan manfaatnya, akan tetapi mulsa plastik juga memiliki kekurangan dan kelemahannya. Yang pertama yaitu mencemari lingkungan. Mulsa plastik sendiri terbuat dari plastik, yang mana plastik yang kita tahu bahwa plastik itu sulit terurai dan akan menjadi limbah jika menjadi limbah dan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu, setelah masa pemakaian habis atau setelah mulsa tidak dapat digunakan lagi, lebih baik sisa-sisa plastik tersebut dikumpulkan dan kemudian dibakar. Yang kedua yaitu biaya produksi lebih tinggi. Harga mulsa plastik yang terus naik dapat meningkatkan biaya produksi. Ditambah lagi biaya pemasangannya dan juga pembuatan lubang tanamnya. Selanjutnya yaitu waktu persiapan lahan lebih lama, dikarenakan penggunaan mulsa plastik tersebut membutuhkan waktu yang berhari-hari, apalagi jika lahan pertanian cukup luas, dan juga membutuhkan tenaga pengerjaan yang lebih banyak. Ini yaitu cara pemasangan mulsa plastik. Pemasangan mulsa plastik ini dilakukan dengan berbagai cara tergantung luasnya lahan budidaya. Jika lahan budidaya yang dipasangi mulsa tidak terlalu luas, maka bisa secara manual saja. Akan tetapi jika pemasangan mulsa dilakukan pada lahan yang cukup besar atau secara luas, pemasangan mulsa lebih efektif menggunakan mesin canggih atau mesin pemasang mulsa sederhana yang bisa dirakit sendiri. Baiklah, saya Linda Putrianti akan menjelaskan materi mengenai teknik pemasangan mulsa secara manual. Yang pertama yaitu pemasangan mulsa plastik. Teknik pemasangan mulsa plastik secara manual adalah cara yang paling umum digunakan. Teknik pemasangan mulsa secara manual sebenarnya tidak memerlukan teknik yang khusus karena sangat mudah dilakukan oleh siapa saja. Caranya sangat mudah, yaitu hanya dengan membentangkan mulsa sepanjang bedengan dan posisi warna hitam di bawah dan warna perak itu di atas. Alat yang digunakan juga sederhana, hanya pisau dan pasak yang terbuat dari bambu. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu mempersiapkan pasak bambu yang ditekuk menyerupai. Selanjutnya kita bentangkan mulsa plastik sepanjang bedengan, lalu potong mulsa plastik 1 meter lebih pendek dari panjang bedengan supaya mulsa rapi dan kencang setelah dipasang. Nah, selanjutnya itu pasang pasak pada kedua ujung mulsa, kemudian digulung sedikit ujung mulsa agar tidak mudah terlepas dan ditancapkan ke tanah. Selanjutnya, jika kedua ujung mulsa sudah dipasak, maka dipasang pasak pada sisi kiri dan kanan mulsa sehingga bedengan sambil sedikit ditarik supaya rapi. Pasak dipasang setiap 50-60 cm. Pemasangan mulsa sebaiknya dilakukan itu pada siang hari ketika matahari terik agar mudah proses pemasangannya, karena ketika cuaca panas mulsa itu lebih lentur dan mudah ditarik dan hasilnya bisa rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Admira Marta dengan BP 191021-2011. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang mulsa jerami. Kebaikannya adalah sebagai berikut. 1. Petani tidak perlu mengeluarkan biaya khusus untuk membeli mulsa karena secara umum bawang merah ditanam setelah panen padi. Jadi jerami cukup tersedia untuk mulsa bawang merah. 2. Setelah pertanaman bawang merah, tanah menjadi lebih subur karena jerami mengalami dekomposisi atau peruraian dan menjadi pupuk organik yang kaya akan unsur K. Ketiga, jerami padi bersifat organik, jadi memberi efek positif terhadap lingkungan tanah dan dapat mempengaruhi sifat fisik, biologis, dan kimia tanah pasca tanam bawang merah. Kelemahan mulsa jerami. 1. Pada jerami padi banyak telur-telur serangga yang bersembunyi, nantinya jika menetas akan menjadi hama padi dan tentunya menjadi bom hama yang siap meledak jika penanganannya tidak dengan hati-hati. 2. Sisa-sisa gabah pada jerami akan tumbuh. Hal ini akan menjadi gulma bagi tanaman budidaya yang memerlukan biaya untuk penyiangan. 3. Pengangkutan jerami jarak jauh akan membutuhkan biaya yang lebih dibandingkan pengangkutan
mulsa plastik hitam berak. 4. Pada umur tanaman 42 hari setelah tanam, maka mulsa jerami akan mengalami dekomposisi atau peruraian. Saat proses peruraian, memerlukan unsur nitrogen untuk bakteri pengurai. Untuk hal tersebut, kadar N dalam tanah harus cukup tersedia. Jika tidak, akan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Tanaman menjadi kuning-kuningan akibat kekurangan unsur N, dan pada gilirannya dapat mempengaruhi produksi. 5. Ketebalan tumpukan mulsa pada bedengan harus tepat. Jika terlalu tipis, maka perannya sebagai mulsa akan tidak berarti, sedangkan jika terlalu tebal akan menyulitkan pertumbuhan tanaman karena terhalangi oleh jerami. Seperti daun menjadi bengkok, bahkan tidak bisa muncul ke permukaan bedengan. Nah, sekian penjelasan dari kelompok 3 mengenai teknik pengendalian gulma secara mekanis. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah.